Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Kita akan masuk di dalam ibadah Minggu ke-14 sesudah Pentakosta dan hari ulang tahun PLKPA GPIB ke-61. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas mengucapkan selamat beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawaliti, Sarjana Teologi. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama di dalam ibadah ini menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Demikian nas pembimbing Matius 19 ayat 13a. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Thank you.
mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah. Namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategori pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya menolong kami, mencerahkan akal pikiran kami, untuk kami membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab yang terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terutama saat ini saya hendak menyapa kepada anak-anak yang sangat Tuhan kasihi di dalam persekutuan pelayanan anak atau Pelkat Pelayanan Anak yang hari ini tepat berhari ulang tahun. Sehingga dengan demikian bahwa di dalam keberadaan kita sebagai anak-anak, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Sehingga walaupun kita masih kecil, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kemurahan kasih-Nya melalui kehidupan bersama dengan papa mama, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Saat ini Ibu hendak mengajak untuk anak-anak dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita, terutama di dalam persekutuan pelayanan anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam usia Pelkat PA pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang menjadi kegiatan di rumah, di dalam bersama-sama dengan orang tua? Apa masih rajin untuk membaca Alkitab? Masih rajin berdoa? Atau mungkin papa mama ya yang juga lupa nih untuk dapat mengajak anak-anak supaya tetap mengalami bagaimana kasih dan anugerah Tuhan lewat hidup yang terus ada untuk bersama-sama membaca, berdoa atau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sukacita kita tetap pada saat ini, walaupun dengan keberadaan masing-masing di rumah, pastinya tetap ceria, tetap sukacita atau senang ya untuk bersama-sama saat ini beribadah dengan orang tua, sebab hari ulang tahun Pelkat PA yang Tuhan anugerahkan melalui keberadaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pada saat ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, kita sudah harus belajar
dari masa kita anak-anak, dari masa kita kanak-kanak, ya, yang dimana kita harus terus mendapatkan suatu didikan dan kita mau ada di dalam kehidupan yang belajar, yang dididik dalam asuhan oleh papa mama di rumah, sehingga dengan demikian bahwa anak-anak bisa terus bertumbuh, baik itu di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, dan juga tentu saja di dalam setiap hidup itu akan tampil sebagai anak yang diberikan kasih karunia oleh Yesus Kristus, hidup yang kekal, artinya hidup yang baru. Jadi dengan demikian bahwa kita tidak hanya untuk dimana mau belajar, mau untuk baca Alkitab, tapi harus sungguh-sungguh ya. Di dalamnya ini kita benar-benar bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, hidup yang dididik dengan firman Tuhan, sehingga dengan demikian ada tujuan yang mau dicapai pastinya ya. Tujuan yang mau dicapai di dalam kehidupan kita adalah bahwa saya mau jadi anak yang membanggakan Tuhan. Saya mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar-dengaran nih dengan firman Tuhan, sekaligus juga kita harus senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, itu cinta kasih ya, cinta kasih yang kita mau nyatakan kepada Tuhan, cinta kasih kita juga kepada orang tua. Nah, sehingga dengan apa yang senantiasa juga pasti ya, setiap nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anak-anak, nah itu pastinya akan membekali kehidupan anak-anak supaya menjadi anak-anak rohani. Nah, anak-anak rohani itu anak-anak yang mampu bagaimana dia hidup, bagaimana dia itu akan menunjukkan kasih sayangnya, baik terhadap orang tua di rumah, maupun juga nanti kalau sudah masa pandemi ini lewat, kemudian sekolah, pasti kita juga akan berjumpa dengan teman-teman. Nah, karena itu firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita, baik kita sebagai anak-anak maupun juga sebagai orang tua. Bagaimana Rasul Paulus, ya kita tahu bahwa Rasul Paulus ini seorang yang sungguh-sungguh luar biasa. Orang yang sangat ada dalam pertumbuhan rohani. Kehidupannya itu sungguh-sungguh juga bisa memberikan suatu teladan, satu tindakan yang senantiasa juga membawa setiap orang bisa bersikap kehidupannya secara moral, secara etika, bahkan juga di dalamnya setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat itu akan membangun kehidupan persekutuan yang semakin kuat, kuat di dalam mencintai Tuhan, kuat di dalam melayani, dan juga teguh dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pada saat ini berbicara kepada Timotius. Nah, siapa Timotius? Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Sebelum Timotius ini dipercayakan untuk memimpin jemaat, maka dia sudah banyak belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana bahwa ia pun selalu mengikuti Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil, dan juga bagaimana Rasul Paulus dengan berbagai nasihat-nasihat yang diberikan kepada Timotius, Timotius sangat mendengarkan dengan baik
dan Timotius juga harus mampu melakukan itu. Bahkan ada keyakinan-keyakinan yang teguh yang terus boleh dirasakan atau dapat dikatakan itu sesuatu yang dimiliki oleh Timotius, supaya juga dia mampu melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi penekanan di dalam bacaan kita. Yang pertama, Rasul Paulus katakan, aku bersyukur kepada Dia. Kata bersyukur ini pasti semua kita miliki ya. Semua kita mau untuk bersyukur dalam hidup kita. Tidak ada setiap kita ini ya dengan segala apapun yang kita hadapi, kemudian kita lemah untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Kita kemudian juga lesu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan, aku bersyukur. Nah, apa yang menjadi syukur daripada Rasul Paulus? Di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus itulah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada Rasul Paulus. Sehingga dengan demikian bahwa kasih karunia ini benar-benar tertanam di dalam diri Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus mengalami perubahan. Perubahan hidup yang sedemikian rupa di dalam keberadaan Rasul Paulus. Oleh karena itu maka dikatakan ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa dia bisa untuk beriman kepada Yesus Kristus, kemudian dia bisa untuk melakukan pelayanannya yang begitu terkenal bagi kita hingga saat ini. Gereja sangat memahami bagaimana dengan segala yang dilakukan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Oleh karena itu maka bagi Rasul Paulus ini bukan sesuatu yang dimana merupakan kekuatan dirinya. Bukan satu hal yang dimana dia mampu untuk setia dan juga dapat melakukan pelayanan. Tetapi dikatakan bahwa itu semua kalau dia lakukan itu dengan setia, maka semuanya merupakan anugerah Tuhan. Dia dapat dianggap. Nah, jadi Allah sendiri yang menganggap dia setia. Jadi bukan dia kemudian mengangkat dirinya atau kemudian dia mau membanggakan, menyombongkan dirinya bahwa ini aku setia di dalam melakukan iman, di dalam saya percaya kepada Yesus Kristus, di dalam melayani. Itu Rasul Paulus tidak hendak mau mengatakan demikian atau mau memperlihatkan seperti itu, tetapi dia mau untuk menyatakan bagaimana syukur yang dia sampaikan kepada Allah, karena bagi dia Allah lah yang memanggil dan memilihnya, mengutusnya. Oleh karena itu kalau dia flashback kembali kehidupannya, itu yang ada di dalam bait yang ayat yang ke-13. Ya, dia flashback siapa sih dirinya? Bagaimana kehidupan masa lalunya sebelum dia mengikut Yesus, percaya dan melayani Yesus Kristus. Di situ dikatakan dia sebagai seorang penghujat, penganiaya yang ganas. Ya. Maka dengan perjalanan kehidupan masa lalunya itu,
Kemudian dia mengalami perubahan. Dan perubahan itu dikatakan bahwa aku telah dikasihaninya. Dan semua telah kulakukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa pengetahuan iman. Jadi bagi Rasul Paulus pada saat dia melakukan itu memang dia belum percaya kepada Yesus Kristus. Dia belum tahu tentang Yesus Kristus. Dia belum beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu dengan perubahan pengetahuan, maka juga merubah perilaku, merubah tindakan, merubah sikap hidup. Dan itu semua Rasul Paulus lakukan, di mana bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh tidak mau lagi melakukan apa yang jahat, apa yang ganas. Dan itu sangat di mana menyusahkan atau tidak disenangi oleh Tuhan. Bahkan bisa memperburuk, menyusahkan orang lain. Sebab itu benar-benar di sini Rasul Paulus bertobat. Nah, dengan pengetahuan iman yang kemudian dia miliki, ada perubahan pertobatan. Sebab di sana dikatakan bahwa karunia Tuhan itu telah dilimpahkan, jadi melimpah-limpah di dalam kehidupan Rasul Paulus dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dengan demikian bahwa dalam pertobatan itu dia mengalami bagaimana karunia-karunia yang terus diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebab dia beriman dan juga dia penuh cinta kasih kepada Yesus Kristus. Kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mau menegaskan kembali mengapa dia demikian. Maka di situ dikatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan akulah yang paling berdosa. Itu kata Rasul Paulus. Tetapi dikatakan, justru dalam kehidupan seperti itu, bagaimana Yesus Kristus begitu sabar, menunjukkan kesabarannya. Dan kemudian bahwa dengan kasihnya kepada Rasul Paulus, dengan kesabaran itu, maka Rasul Paulus menyatakan bahwa ia dijadikan sebagai contoh untuk kehidupan jemaat, untuk kehidupan orang lain. Sebab itu maka dikatakan di situ, ya, bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka mau dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan yang kekal itu bukan kita pikirkan tentang bagaimana saya akan hidup kekal di sorga sana. Tetapi juga kita harus lakukan itu, atau hidup yang kekal itu terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Yaitu lewat apa? Lewat setiap perubahan dan pembaharuan hidup karena pertobatan. Jadi dengan demikian bagi Rasul Paulus, ya, hidup yang kekal di dunia ini adalah perubahan hidup yang baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Berarti dengan demikian, kalau ada suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, tinggalkan perbuatan itu. Ada perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkan dosa itu. Maka itulah yang dikatakan, mau untuk supaya mendapat hidup yang kekal. Lalu menjadi contoh bagaimana orang hidup baru, bagaimana orang yang ada dalam hidup yang kekal. Maka dengan demikian dikatakan semua itu adalah untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan. Dan itu disampaikan bahwa selama-lamanya kehidupan Rasul Paulus itu adalah kehidupan yang dimana dia mau tunjukkan rasa hormatnya, kemuliaan itu selama-lamanya. Bukan dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan dibatasi oleh apa yang menjadi perasaan. Apa yang ada di dalam usia kita. Apa yang senantiasa kita rasakan, kita alami dengan kehidupan saat ini.
Tidak ada, selama-lamanya harus menunjukkan rasa hormat dan kemuliaan hidup itu untuk Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini apa yang mau dikatakan dengan demikian? Dia mau meneguhkan itu. Kata amin itu dia, ya benar. Jadi bukan suatu perkataan yang kosong, bukan sesuatu yang kosong iman itu, bukan juga sesuatu yang dimana kemudian kehidupan ini tidak diisi, hanya hampa, kosong begitu saja. Untuk mau melayani Tuhan, untuk mau bekerja dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kebahagiaan kita bersama dengan anak-anak di dalam hari ulang tahun PLKPA, mari kita juga didik anak-anak kita supaya mereka juga satu saat bagi kita adalah mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga mau untuk diberikan didikan, dilibatkan di dalam kehidupan untuk bagaimana mengasihi Tuhan, dan mereka pada suatu saat akan memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Ya bukan untuk dimana dia mau jadi pendeta. Bagaimana dia mau menjadi seorang penatua atau diaken. Dia menjadi pengurus-pengurus pelkat. Tetapi terlebih juga pasti dia akan menjadi orang-orang yang begitu memperlihatkan kemuliaan dan hormat di dalam kehidupannya kepada Yesus Kristus. Maka dengan demikian kita mulai dari keluarga untuk tetap menjaga, mendidik, mengasuh anak-anak kita dengan cinta, kasih, dan karunia Tuhan. Sebagaimana kita juga tetap mau supaya hidup kita sebagai orang tua ini menunjukkan keteladanan. Apa yang menjadi warisan kehidupan kita melayani Tuhan, itu kita mau teruskan kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga setia dan mereka dianggap setia oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua melakukan segala sesuatunya dalam kuasa cinta kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita satukan hati, tempat kita masing-masing, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih dan karya agung Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah Engkau lakukan dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan iman lewat kehidupan kami sehari-hari. Di dalamnya ada bimbingan Roh Kudus, sehingga dengan demikian
maka kami juga mau terus hidup di dalam karya, kuasa, dan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kami. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini bagi seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan, terutama kami serahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami percaya dengan kehadiran gereja ini akan juga semakin menjangkau banyak orang dalam kehidupan jemaat-jemaat yang telah ada, tetapi juga di dalam kehidupan banyak orang yang dimana mereka juga masih di luar pengetahuan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Dan kami semakin hari juga di dalam kehidupan gereja akan terus mengalami bagaimana karunia demi karunia yang Tuhan berikan. Sehingga dengan demikian, maka kami selalu ada dalam kehidupan yang rendah hati. Dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya dengan kehidupan kami, Tuhan selalu berikan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Dan juga kami terus boleh menjawab kehidupan kasih Tuhan bagi kami. Lewat setiap apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, terutama di tengah-tengah keberadaan gereja Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau juga sama seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Kami pun mau mengalaminya. Ada dalam pertobatan, ada dalam penyerahan diri. Kemudian kami akan mengisi kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau bersyukur untuk cinta kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Lewat setiap kerja dan pelayanan kami. Kami mau memberikan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sungguh bersyukur bersama dengan Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang Tuhan karuniakan dengan pertambahan usia pada saat ini. Kiranya ya Bapa, apa yang dapat dialami oleh karya-karya Pelkat PA dengan usia ke-61 ini, kami percaya sudah ada pertolongan, pimpinan dan bimbingan Tuhan melalui kehidupan mengenal Yesus Kristus dan juga di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga gerak langkah pelayanan Pelkat PA GPIB akan terus mewarnai kehidupan anak-anak. Di dalam mereka juga mengalami cinta kasih Tuhan. Di dalam mereka juga terus bertumbuh dalam pengenalan dan pengetahuan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh para pelayan dan pengurus Pelkat PA, khususnya yang ada di tengah-tengah jemaat Getsemani Balikpapan ini. Biarlah juga ya Tuhan, mereka pun dengan segala kreativitas kehidupan mereka untuk melayani anak-anak, mereka juga akan terus diberikan kemampuan diri untuk melihat bagaimana melayani Tuhan di tengah-tengah keberadaan anak-anak. Sebab itu Tuhan berkati pengurus dan pelayan anak di dalam keberadaan mereka, dalam hidup pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan mereka. Kami juga percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Biarlah ya juga Tuhan, baik dalam wadah gereja melalui Pelkat PA, maupun di dalam kehidupan mereka bersama dengan orang tua, papa, mama. Mereka juga terus boleh dibimbing dan terus diperkenalkan akan seluruh keberadaan hidup orang tua. Di dalamnya mereka juga menunjukkan bagaimana rasa hormat hidup mereka di hadapan Tuhan, bagaimana juga hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya dengan demikian orang tua pun akan memperlihatkan, bahkan Allah sendiri akan mengatakan, menganggap orang tua papa mama sebagai orang-orang yang setia untuk mengajar dan mendidik anak-anak.
Bapa Surgawi, kami mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh keberadaan kehidupan pelayanan gereja ini. Kami tetap percaya tidak ada satupun yang dapat menghalangi seluruh pelayanan kami di dalam kehidupan untuk mengasihi Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Dengan segala hal kami tetap percaya Tuhan akan melengkapi kami. Bahkan apa yang kami gumulkan di dalam kehidupan pelayanan kami, apa yang kami perlukan untuk menunjang pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini, kami percaya ya Tuhan, kami semua warga jemaat GPB Getsemani dapat bersatu hati, kami dapat bersatu pikiran, kami dapat satu langkah, dan semuanya adalah untuk nama Yesus Kristus. Kami mau berdoa ya Bapa, bagi keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Juga di masa pandemi ini, ada banyak persoalan-persoalan bangsa. Terutama itu dampak yang sungguh-sungguh ya Tuhan dialami. Tiap-tiap pribadi dan keluarga. Kami percaya Bapa, bahwa semuanya tidak mengurangi akan kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan juga kami tidak mengurangi apa yang menjadi satu kewajiban kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga tidak mengurangi bagaimana bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa Surgawi, kami percaya di dalam kehidupan kami jemaat dalam dampak COVID-19 ini, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami tetap tabah, kami kuat, kami sabar, dan kami juga tetap bisa bekerja dengan penuh sukacita di dalam sejahtera, bahkan damai di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah kami dapat berjumpa dengan orang lain, dengan rekan-rekan sekerja kami, dimanapun berada. Maka kami percaya ada karunia-karunia hidup yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa ya Bapa, pemerintah kami, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam konsentrasi mereka untuk bersama-sama mengatasi COVID-19 ini. Biarlah semuanya dalam karunia dan kasih Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi para medis, rumah sakit, dokter-dokter, mereka juga Tuhan berikan kekuatan, kemampuan menjaga diri mereka dari serangan sakit ini. Dan juga semua orang mampu menjaga dirinya supaya tidak melakukan sesuatu yang menyebarkan sakit COVID-19 ini kepada orang lain. Bapa Surgawi, terima kasih. Berikan kami kejujuran, berikan kami juga ketulusan hati untuk tetap hidup bersama satu dengan yang lain di tengah-tengah keberadaan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan terus tambahkan segala apapun yang mereka juga tetap mau terus melangkah di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-saksi kebenaran, kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah doa permohonan kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin.
Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta 6 September 2020. Anjuran beribadah. Sehubungan dengan meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan dan mempertimbangkan situasi serta kondisi pandemi COVID-19, maka berdasarkan hasil rapat PHMJ tanggal 27 Agustus 2020, bahwa dimulai dari ibadah hari Minggu 30 Agustus 2020, seluruh bentuk kegiatan ibadah dilaksanakan secara daring atau online. Ibadah subuh ditiadakan, jadwal pengambilan gambar atau video untuk pelayan firman dan pelayan pendamping akan dilaksanakan sebagai berikut. 1. Ibadah hari Minggu pada setiap hari Jumat pukul 14 WITA hingga selesai. 2. Ibadah Pelkat dan keluarga pada setiap hari Minggu pukul 13 WITA hingga selesai. Demikian untuk diketahui. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 10 kepada saudara George Jason Elia Bale, anak dari Bapak Serion Bale dan Ibu Marianti, Jemaat GPIB Margomulyo, Yogyakarta, dengan saudari Novinsky Pramesari Samianto, anak dari Bapak Samuel Samianto dan Ibu Ermi Helena George, Sektor Pelayanan 2. Demikian untuk diketahui. Katekisasi pranikah dilaksanakan pada tanggal 11, 13, dan 14 September 2020 pukul 11 WITA bertempat di ruang KMJ. Dimohon perhatian kedua calon mempelai. Atestasi keluar. Telah mengajukan permohonan atestasi keluar, yaitu keluarga Aneke Mamesa, Sektor Pelayanan 2, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih selama berada di GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan dan selamat bersekutu di tempat yang baru. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Lenastin S. Titi Halawa Litik Sarjana Teologia, Kantoria, Pianis, Prokantor, Vokal Group, Paduan Suara, dan seluruh jemaat GPIB Getsemani Balikpapan dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Dan seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara diucapkan terima kasih. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Kondisi ini mengubahkan banyak kebiasaan sehari-hari kita, yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna minimalisir serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IMPA dapat terlaksana secara daring.
Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Republik Indonesia juga dalam bentuk daring serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah-tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada yang pelayan dan anak demi memastikan pelayan pada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayanan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup Mobile. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema dan angkat untuk HUT ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020 sampai 2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Walau kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berpuisi, gambar, dan sebagainya yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB. Ketua Umum Pendeta Paulus Karso Umambi. Ketua 1 Pendeta Martin Laiwakabesi. Ketua 2 Pendeta Melkisedek Pakui Mira. Ketua 3 Pendeta Maureen Susana Rumasel Thomas. Ketua 4 Ketua Adri PA Nelwan. Ketua 5 Penatua Magara Pangribuan. Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlene Joseph. Sekretaris 1 Pendeta Eli D. Hitoy D. Baik. Sekretaris 2 Penatua Sehila Aryani Mampo Salomo. Bendahara Penatua Roni H. Wahyu. Bendahara 1 Penatua Edi Maulina Sahinon Dohen. Untuk unit misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PA Tanti Tiandeas, Panino Aipisa, Putri Tumelak, Pando, Gatika
Daila Pasa, Esther Patinema, Terore Christian Dethan, Benaya Sustiliono, Anastasia Mandi, Viani Satanas Pesi. Terima kasih. Kita berada pada amanat pengutusan. Mari berdiri, kita melanjutkan kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.